Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib sampai isya yang kami muliakan, kita kembali akan melanjutkan kajian tadabbur ayat di dalam surah Al-Hujurat. Namun sebelumnya itu jamaah sekalian, karena beberapa kali kita tidak sempat memberikan kesempatan kepada jamaah untuk memperdengarkan hafalannya, maka sebelum kita melanjutkan kajian kita, dipersilahkan kepada jamaah yang bisa menghafal 6 ayat dari awal surah Al-Hujurat, dan insyaallah panitia kayaknya menyiapkan sesuatu yang mudah-mudahan paling tidak ya pembeli pulsa, ya lumayan pembeli pulsa. Silakan. Bagaimana kita sepakat kepada, kalau anak-anak santri kita ini pasti selalu nomor 1, ya. Yang saya anggap hebat itu kalau orang tua sebenarnya, ya. Boleh supaya tidak ya mengecewakan dan hak sama. Silakan ya, silakan. 6 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Wa rasulih panjang. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من ورائهم ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى
sabaru hatta. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا An tusibu قوما بجهالة fatusbihu. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Oke. Iya. Jadi panitia tolong dikasih ini hadiah 50.000. Ada hadiahnya 50.000? Oke. Insyaallah. Jadi hafalannya ini alhamdulillah masih ada beberapa yang sedikit perlu untuk diperbaiki, ya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya sudah luar biasa. Karena ada juga yang memang sama sekali tidak ada yang bisa diperbaiki. Iya. Kalau sudah ada yang salah, berarti itu sudah harapan. Ya, berarti sudah banyak yang benar. Ya, yang masalah itu kalau kita tidak tahu yang mana kita mau perbaiki. Nah, oleh karenanya selama artinya masih ada yang bisa kita tegur, masih ada yang bisa kita benarkan, itu pertanda bahwa alhamdulillah sudah ada yang bisa kita perbaiki. Dan kita tidak pernah berputus asa dalam kaitannya dengan masalah Al-Quran ini, karena Al-Quran ini pendekatan apapun yang kita pakai, selama kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mulia dengan Al-Quran. Kita akan mulia dengan Al-Quran. Jadi siapapun, apapun yang ada interaksinya dengan Al-Quran ini, dia akan menjadi mulia. Pertama, ya ini pengulangan saja. Pertama, malaikat yang paling terkenal adalah malaikat Jibril. Dan memang malaikat Jibril ini adalah pemimpinnya seluruh para malaikat. Ya. Jadi di kalangan malaikat saja itu ada yang terkenal dan ada yang tidak terkenal. Ya. Di antara yang paling populer itu adalah malaikat Jibril. Dan dia pemimpinnya seluruh para malaikat. Tidak ada malaikat yang tidak mengenal malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada jasanya berkaitan dengan Al-Quran. Apa di antaranya? Di antara tugas malaikat Jibril selama masa turunnya wahyu itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengantar, ya, perantara yang membawa dan menyampaikan wahyu dari Allah. Jadi malaikat Jibril itu disuruh oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhirnya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena ada kaitannya dengan Al-Qur'an Karim. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepadanya Al-Qur'an. Kalau saja malaikat Jibril itu menjadi mulia, padahal hanya sekedar menjadi perantara antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi orang yang menerima Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala.
andaikan kita menganalogikan itu kiriman atau paket, seakan-akan paket ini, Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada hambanya, kepada yang terhormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di bumi. Aku menitipkan wahyu ini lewat malaikat Jibril. Maka pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sebagaimana malaikat Jibril menjadi pemimpinnya seluruh para malaikat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hebatnya, beliau yang paling junior, nabi yang paling terakhir, yang paling muda, tapi ternyata dia yang menjadi pemimpin. Iya, dia menjadi pemimpin. Nah, ternyata berumur muda itu, Pak, ya memang ada sedikit dalil-dalilnya itu kalau orang mau jadi pemimpin dan muda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir, akan tetapi dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadilah beliau sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya dan penghulunya seluruh para nabi dan rasul. Dan karena nabi adalah nabi yang paling mulia, maka umatnya juga kecipratan mendapatkan kemuliaan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Karena nabinya adalah nabi yang terbaik, maka umatnya dijadikan sebagai umat yang terbaik. Kemudian yang berkaitan dengan tempat, ada 3 kota suci umat Islam. Pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua Al-Masjidul An-Nabawi yang ada di Madinah, dan yang ketiga yang sekarang ini kita sementara diuji keimanan kita dengan saudara-saudara kita di Al-Masjidul Aqsa, ya, di Palestina dan di sekitarnya di jalur Gaza. Tapi terutama Al-Masjidul Aqsa itu Allah turunkan satu surah namanya suratul Isra, karena ada kaitannya dengan kota suci ini. Ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi persoalan Palestina ini bukan persoalannya orang Arab saja, bukan persoalannya orang Palestina saja, bukan persoalannya orang Hamas saja, tapi itu adalah kaitannya dengan persoalan akidah, karena dia merupakan kiblat pertama ya umat Islam. Maka terutama 2 kota suci ini, yaitu Makkah dan Madinah, menjadi kota yang memiliki keistimewaan. Di antaranya sekali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali keutamaannya dibandingkan sholat di tempat yang lain. Jadi 1 kali sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat di tempat yang lain baru sama. Iya. Kemudian Masjid Nabawi itu 1000 kali. Masjid Nabawi itu 1000 kali. Masjidil Aqsa itu 500 kali. Iya. Maka kenapa tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena 2 tempat inilah terutama tempat yang turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada di tangan kita ini, yang 30 juz ini, yang 114 surah ini, yang lebih 6.000 ayat ini, itu ayat-ayatnya hanya 2 macamnya. Namanya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, terutama sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, ayat madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kebanyakannya di Madinah. Itu kebanyakannya di Madinah. Kenapa tempat ini menjadi mulia? Salah satu di antara jawabannya adalah karena tempat ini adalah tempat yang ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Maka di mana saja pernah turun Al-Quran, maka di situ tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kata Arafah dalam Al-Quran, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Iya. Maka apabila kamu telah selesai pulang dari Arafah, maka akhirnya tempat itu adalah tempat yang paling mulia, ya, terutama pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Intinya haji itu adalah keberadaan di Arafah. Maka kalau seandainya ada orang yang berhaji yang sakit keras, bagaimanapun sakit kerasnya, maka wajib dia dibawa ke Arafah, karena walaupun dia melaksanakan ibadah haji yang lain minus kehadiran di Arafah, maka tidak sah hajinya, karena itu rukun yang paling monumental, yaitu Arafah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka berkaitan dengan orang menjadi mulia, berkaitan dengan malaikat menjadi mulia, berkaitan dengan tempat menjadi mulia. Setiap ada kaitannya dengan Al-Quran, maka sesuatu itu menjadi mulia karena gara-gara Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih utama daripada beribadah 1000 bulan pada waktu yang lain. Berapa tahun itu 1000 bulan, Pak? 83-an. Iya, kurang lebih 83 tahun, Pak. Jadi bayangkan bobotnya itu satu malam itu. Kalau kita ibadah satu malam itu, andaikan ada anak muda yang baru balik, katakanlah ya umur 13 tahun atau 14 tahun, pas dia dapat kemuliaan Lailatul Qadar itu, maka anak muda ini, kalau kita asumsikan umurnya 15 tahun, kemudian bobot ibadahnya satu malam itu 1000 bulan, sebenarnya bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi katakanlah kita katakan 1000 bulan, berarti anak muda itu 83 tambah 15 itu sudah hampir 100 tahun bobot nilai keutamaan amalnya. Iya. Karenanya kita yang 10 kali Ramadan dan dapat keutamaan Lailatul Qadar itu, Pak, tidak usah dihitung umur-umur kita yang lain. Itu saja yang kita hitung 83 kali 10, berarti sudah bernilai 830 tahun beribadah. Itulah rahasianya kenapa umat Muhammad tidak perlu panjang-panjang umurnya, karena ada waktu-waktu yang mendongkrak daripada amalan-amalan kita itu. Yang mana di antara waktu itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia merupakan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh dengan keberkahan. Bayangkan di malam itu jamaah sekalian, tanazzalul malaikat war ruh. Di malam momentum Lailatul Qadar itu, langit itu kosong, Pak. Ya,
Langit kosong. Tempatnya para malaikat itu di langit, Pak. Tapi khusus pada malam itu, berdasarkan informasi Al-Quran, tanazzalul malaika, semua malaikat itu turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar, dan disertai dengan pimpinannya itu malaikat Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kenapa malaikat Jibril itu dalam ayat ini namanya Ar-Ruh? Karena malaikat Jibril ini pembawa dan pengantar wahyu. Nah, manusia itu hidup dengan ruh. Manusia itu hidup dengan ruh. Kita ini dikatakan hidup karena ada ruh kita. Iya. Kemudian hati menjadi hidup dengan Al-Quran. Hati menjadi hidup dengan Al-Quran. Dan dikatakan sebagai ruh karena malaikat Jibril itu ketika membawa wahyu kepada Nabi SAW adalah bagaikan jasad yang bertemu dengan ruh, sehingga ruh ini menjadi hidup dengan adanya, jasad ini menjadi hidup dengan adanya ruh. Demikian pula hati dan jiwa ini menjadi hidup dengan adanya ruh. Ya, jadi ketika Al-Quran berinteraksi dengan kita, maka dia akan hidup. Apa indikasi kehidupan hati dan kehidupan jiwa itu? Dia akan yang membenarkan yang benar, dia akan membatilkan yang batil. Iya, dia akan membenarkan yang benar, dia akan membatilkan yang batil. Tapi ketika tidak ada kehidupan hati ini, maka dia akan membenarkan yang batil. Sebaliknya, dia akan membatilkan yang benar. Iya, itu ketika hati mengalami kematian, dibalik-balik. Yang hak dianggap batil, iya, yang batil dianggap hak. Orang yang menyuarakan kebenaran mungkin ditangkap, dipenjara. Iya. Orang yang jelas-jelas menyuarakan kebatilan diloloskan. Iya. Umpamanya di mana diloloskan? Di MK, Mahkamah Keluarga. Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi. Itu kalau Quran ada, Pak, tidak mungkin dia akan membenarkan yang salah, tidak mungkin akan menyalahkan yang benar. Pasti Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Pasti akan mengatakan wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jadi Quran ini akan meluruskan yang bengkok, akan menarik, mengembalikan kepada rel yang berada di luar rel. Itulah kehebatan Al-Quran. Maka manusia akan mulia karena ia berinteraksi dengan Quran. Malaikat akan mulia karena ada interaksi dengan Al-Quran. Tempat akan mulia karena dia merupakan tempat turunnya Al-Quran. Waktu menjadi mulia karena waktu itu adalah waktu turunnya Al-Quran. Jadi siapa saja atau apa saja dan kapan saja dan di tempat mana saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya baru kita faham ketika Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Inilah sebenarnya cita-cita yang kita ingin capai, jamaah sekalian. Ini kita ingin capai. Iya. Di saat manusia akan berebut kekuasaan, berebut kedudukan, mari kita memilih jalan yang jarang orang memperebutkannya. Alhamdulillah. Ini mempelajari Al-Quran tidak sampai orang berebut-rebut. Iya. Malah kita mengajak orang untuk senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah, berarti urutannya memang belajar dulu baru mengajar. Ya, belajar dulu baru mengajar. Iya, tidak mungkin mengajar dulu baru belajar. Karena apa yang mau diajarkan kalau dia tidak belajar? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab pentingnya untuk kita berilmu sebelum kita berkata-kata dan sebelum kita beramal.
Sekarang kalau kita kembalikan pada kita pribadi-pribadi muslim, apa langkah-langkah untuk kita dikatakan berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita termasuk di antara orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Sudah sering saya ulang, dan ini siaran ulang. Tidak mengapa saya ulang-ulang. Yang pertama, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu, yang pertama adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran, walaupun dia tidak faham apa artinya, sekedar dia baca, ya, baca dengan lancar atau baca dengan terbata-bata, itu semua ada kemuliaannya. Semuanya ada kemuliaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia kesulitan membaca Al-Quran, ya, kesulitannya itu mungkin karena belum lancar, ya, istilah kita terbata-bata, ya, tersendat-sendat. Maka apakah Nabi mengatakan tidak ada gunanya begitu? Nabi katakan falahu ajran, orang yang membaca Al-Quran tersendat-sendat, kesulitan, ya, yang dal dibaca sa, ya, yang sa dibaca sya, ya, isa sulsilatil ardu silsalaha, ya, ya, atau iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, padahal di situ ada bedanya, Pak. Pertama itu dal, idza. Kalau idza keluar lidah sedikit, jangan dihantam satu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, idza, baru setelah itu zai semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan juga idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, salah juga, ya. Jadi ketika masih belum benar dan ada usaha, kata Nabi, lahu ajran, orang itu tetap mendapatkan 2 pahala. Ya. Jadi itulah penghargaan agama kita ini terhadap orang yang berusaha, Pak. Ya, terhadap orang yang berusaha. Jadi tidak benar itu orang yang mengatakan tidak ada gunanya kau baca Quran kalau tidak faham. Itu namanya membuat orang pesimis, Pak. Ya. Ayat Quran mengajarkan kepada kita untuk membuat orang itu semangat dan optimis. Iya. Ketika orang sudah mau belajar, maka kita hargai. Jangan kita semua, tidak ada gunanya kau belajar itu. Tidak ada gunanya kau sholat. Jangan begitu, Pak. Setiap usaha-usaha yang minimal dari kita itu dihargai oleh agama. Kata Nabi, 2 pahala. Yang pertama pahalanya adalah karena pahala membaca Al-Quran. Karena pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, karena pahala kesulitannya membaca Al-Quran. Ternyata kesulitan dalam membaca Al-Quran itu juga dihargai, Pak. Dihargai. Iya. Jadi ada orang kadang-kadang mungkin dari sisi prestasinya sama, ya. Tapi yang satu, wah ternyata pengorbanannya luar biasa. Nah, maka dia diberikan bonus lebih dibandingkan dengan temannya yang mungkin dari sisi prestasi sama. Ya. Makanya saya biasa dengar-dengar katanya orang-orang yang dimutasi ke daerah-daerah yang terpencil itu, tinggi gajinya katanya biasanya. Ya, ada tunjangannya, dikirim ke Irian, dikirim kemana. Ada kaidahnya yang mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu salah satu di antara hal yang menjadi penentu adalah dari sisi tingkat kesulitan. Jadi semakin sulit kita untuk mencapai sesuatu tapi ada kesungguhan, maka semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya salat subuh tidak sama pahalanya dengan salat maghrib. Lebih tinggi pahalanya salat subuh. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya berbeda, Pak. Tingkat kesulitannya berbeda. Iya, makanya kalau ada orang yang selalu kelihatan di masjid pada salat subuh, insya Allah persaksikan orang itu orang yang bagus. Ya, orang yang bagus. Iya. Yang datang salat maghrib, tinggal kita mau motivasi supaya dia hadir juga di salat subuh. Jangan kita kata tidak ada gunanya kalau sholat maghrib tidak datang sholat subuh. Tetap ada. Karena kita ini dalam taraf memotivasi saudara-saudara kita untuk
mencapai yang lebih baik insya Allah. Jadi itu Pak, membaca Al-Quran. Kemudian Nabi mengatakan, wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Mahir itu ternyata bahasa Arab Pak. Wal mahiru bil Quran, pemahir, orang yang lancar. Mahir, mahirnya, lancarnya. Orang yang lancar membaca Al-Quran itu melampaui tadi, bukan lagi 2 pahala, tapi langsung disejajarkan bersama dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 2 pahala menjadi bersama dengan malaikat, utusan-utusan, delegasi-delegasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemuliaan kalau kita bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita bersama dengan malaikat Pak, bersama saja dengan orang-orang yang dianggap hebat, luar biasa bangganya kita, luar biasa bangganya. Iya, umpamanya seandainya di sini ada pejabat yang ikut pengajian, iya, maka saya sebut, ada tadi Pak Anu ikut pengajian, umpamanya ada Pak Wali Kota, iya, tidak sembarang itu wali kota. Ada wali kota ikut pengajian, ya. Ada gubernur ikut pengajian, lebih hebat lagi. Ada presiden ikut pengajian, masya Allah, itu luar biasa. Itu baru manusia Pak. Bagaimana dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan yang seperti ini diistilahkan dengan al-ma'iyyatul khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus, kebersamaan yang sifatnya spesial. Iya. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah dia belajar, setelah dia membaca Al-Quran, dia mempelajari, ya, dia mempelajari apa maknanya Al-Quran itu. Ternyata alhamdulillah kita ini mudah-mudahan ya sudah berada di poin yang kedua ini. Setelah kita membaca Al-Quran, kita berusaha untuk mempelajari. Ya, biarkan saja ya satu surah ini berapa kali pertemuan. Ya, masih ingat surah Al-Maidah yang lalu ayat 6? Ya, berapa kali pertemuan itu? Tidak ada masalah. Karena memang menuntut ilmu itu panjang waktunya. Kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Ya. Apa maksudnya Al-Quran itu? Karena jangan sampai kita salah memahami Al-Quranul Karim. Kita kalau ingin mengetahui apa instruksi dari pimpinan kita, kita harus baca. Ya, apa ini Nabi bilang ini? Apa maksud ini? Apa atasan saya ini? Harus dibaca dengan baik. Ya, harus dibaca dengan baik. Maka Allah menurunkan Al-Quran kepada umat Islam ini supaya kita baca dengan baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Iya, Shiratal Mustaqim, itu jalan yang lurus. Yang ketiga, kita percepat. Setelah kita membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, poin berikutnya adalah berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi apa nilai-nilai yang dikandung oleh satu ayat, bahkan satu kalimat, bahkan kalau perlu satu huruf, maka kita amalkan yang satu kalimat itu. Ada kisahnya pendiri organisasi Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Iya, kebetulan dulu saya pernah belajar di pesantren Muhammadiyah, maka saya tahu sejarahnya itu. Ada pelajaran di pesantren kami dulu namanya pelajaran kemuhammadiyahan. Ada salah satu di antara biografi
Kiai Haji Ahmad Dahlan itu setiap subuh dia membawakan kajian surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik, yang tidak memperhatikan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang yang butuh, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Iya. Ini sudah berapa hari ini Kiai Ahmad Dahlan setiap subuh itu yang dia bawakan. Mungkin sudah sampai puluhan kali. Ada salah seorang jamaah yang kayak seperti jenuh. Iya. Maka dia memberanikan diri, dia bilang, Pak Kiai, berapa puluh kali pertemuan di surah Al-Ma'un terus ini, kenapa kita tidak pindah-pindah? Maka semenjak itu kisahnya Kiai Ahmad Dahlan langsung tutup pengajiannya. Dan langsung disuruh jamaah itu keluar dari masjid. Kata Kiai Ahmad Dahlan, pergi berpencar, jangan kembali sebelum dapat satu orang miskin atau satu anak yatim. Jangan kembali. Nah, ini murid-murid yang sudah loyal tentunya, ya. Kalau kita ini yang disuruh di sini, Pak, jangan kembali, tidak kembali, betul mikir itu, ya. Kalau murid-muridnya Kiai Ahmad Dahlan, pokoknya dia akan loyal, Pak, berusaha untuk mencari, ya. Dan itulah ada di dalam Muhammadiyah, ya, kalau tidak salah, ada namanya PKU dulu, ya, saya tidak tahu apakah masih ada itu, namanya Pendidikan Kesejahteraan Umat. Itu sejarahnya karena Kiai Ahmad Dahlan selalu bawakan surah Al-Ma'un. Ada yang protes, nada protes, wah ini sering sekali ini, kenapa kita tidak pindah-pindah? Kiai Ahmad Dahlan itu ingin mengajarkan kepada muridnya, kepada jamaahnya, bahwa saya membahas ini, ya, supaya kita amalkan. Selama ini kita mengajikan, belum kita amalkan. Nah, sekarang kita amalkan. Oke, saya tidak lanjut ini, tapi kita langsung amalkan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, pertama adalah membaca, kedua adalah mempelajari, yang ketiga adalah mengamalkan. Makanya jamaah sekalian, kita ini tidak mengapa membuat program-program yang sifatnya sangat pribadi. Ya, tidak mengapa membuat program-program yang sangat pribadi. Saya masih ingat ketika masih kuliah dulu, ya, ada pembimbing kita, senior kita, ya, dia ajari kita untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Jadi di dalam kamar kita itu kita tulis itu beberapa pertanyaan dalam rangka untuk supaya kita bisa mengamalkannya. Umpamanya yang kita mau amalkan itu kita tulis, apakah pada hari ini saya sholat jamaah pada setiap waktu sholat? Ya, jadi kita tulis begitu. Kita membaca setiap saat. Apakah pada hari ini saya sholat berjamaah di masjid? Iya. Maka itu akan memotivasi kita. Tiba sholat duhur kita sholat duhur, tiba sholat asar kita, pokoknya kita ke masjid. Setelah itu kita berhasil, alhamdulillah, kita tambah lagi. Iya. Apakah pada hari ini, ya, saya sudah bersilaturahim kepada minimal satu saudara saya? Iya. Maka kita tulis itu. Apakah saya sudah bersilaturahim? Membuat dia yang tadinya tidak ada program untuk, ya, pergi ke tetangga, pokoknya dia pergi ke tetangga. Assalamualaikum, bagaimana kabar ta? Alhamdulillah. Ya. Sekedar ngobrol-ngobrol sedikit, yang penting sudah mengamalkan, ya, silaturahim. Ditambah lagi, wah, nampaknya ini bisa. Tambah lagi, kira-kira apa lagi yang perlu untuk ditambahkan? Apakah pada hari ini saya sudah berhasil membaca Al-Quran minimal satu halaman umpamanya? Ya, tergantung kita punya prediksi kira-kira bagaimana kemungkinan kita. Maka ditambah, apakah hari ini saya sudah sholat jamaah? Oke. Apakah hari ini saya sudah silaturahim? Oke. Apakah hari ini saya sudah membaca Al-Quran? Itu motivasi kita. Ya. Kalau oke semua dicentang begini. Ya.
apakah pada hari ini saya sudah berbuat baik kepada keluarga saya? Ya. Kalau kita orang yang sudah berkeluarga, apakah hari ini saya sudah berbuat baik kepada keluarga saya? Ya. Apalah namanya berbuat baik kepada keluarga? Kita kepada istri, apa kira-kira bentuk berbuat baik kepada istri kita dalam makna yang kita ingin amalkan? Ya. Mungkin kitalah suami yang selama ini seumur-umur tidak pernah cuci piring di rumah, tapi karena kita ingin mengamalkan pada diri kita, akhirnya kita coba cuci piring. Istri kita heran, kenapa bapaknya tiba-tiba cuci piring? Ada pengajian dari Ustadz Bahrun tadi mengatakan, apakah hari ini saya sudah berbuat baik kepada keluarga saya? Dan makna berbuat baik itu cuci piring. Ya. Walaupun mungkin katakan sama istri, ya mungkin besok deh, enggak itu. Yang penting hari ini saya sudah coba. Ya. Jadi silahkan kita membuat daftar kebaikan-kebaikan itu yang memungkinkan untuk kita bisa amalkan. Yang mungkin kita sudah bisa amalkan. Kalau kita pasang di situ, apakah hari ini saya sudah sholat jamaah? Ternyata belum. Jadi dicoret, Pak. Kasih kali. Besoknya lagi, apakah hari ini saya sudah sholat jamaah? Ternyata tidak, dicoret lagi. Pada hari ketiga, apakah hari ini saya sudah sholat jamaah? Dicoret lagi. Hari keempat robek saja. Tidak usah lanjut. Ya, tidak usah dilanjutkan itu, Pak. Ya, buang-buang waktu saja. Ya, begitulah cara kita mengkondisikan diri kita ini untuk berbuat baik, Pak. Karena kita punya diri ini, Pak, selalu dia ingin mencari celah menjauhi kebaikan. Maka kita harus mencarikan juga cara bagaimana dia dekat dengan kebaikan. Jadi mengerjakan kebaikan ini memang membutuhkan latihan, membutuhkan lingkungan, membutuhkan pengkondisian. Maka silahkan kira-kira apa amalan yang mendesak untuk kita amalkan, tapi belum kita amalkan, silahkan kita membuat istilahnya program pertanyaan untuk diri kita yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Iya. Umpamanya, apakah pada hari ini sudah berhasil saya tidak marah-marah, tidak moro-moro di rumah? Kalau katakanlah setiap hari moro-moro, buat itu, Pak. Apakah hari ini saya tidak moro-moro? Wah, ternyata dengan pertanyaan itu, Pak, tidak moro-moro. Bapaknya mengatakan, ibunya mengatakan, luar biasa ini, Pak. Bilang itulah hasil ya pengajiannya Ustadz Bahrun yang selalu kita ikuti, sehingga kita ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ke mempelajari, membaca, mempelajari, mengamalkan. Yang keempat adalah mendakwakan Al-Qur'anul Karim. Jadi setelah kita mengamalkan, pengamalan itu identik dengan untuk diri kita sendiri. Yang keempat ini sudah mendakwakan. Jadi biasakanlah, Pak, biasakan ya. Jangan kita ini terlalu pendiam ketika kita jalan dari rumah ke masjid. Ya, jangan kita terlalu pendiam. Ada orang-orang mungkin di jalan yang kita kenal, kayaknya sudah azan ini, Pak. Ya, tidak usah dengan cara yang tegas. Bilang, pergi masjid. Ya, saja, Pak. Ayo, ya. Sama dia ada kompleks di dekat rumah saya itu. Setiap pergi dia panggil saya, Pak Sultan, sudah azan ya? Iya, belum mikir Ustaz. Iya. Pulang, Kak, ternyata belum goyang-goyang juga. Ya. Pokoknya setiap hari. Suatu saat kalau dia bosan itu dulu, dah enak tongku rasa ini dipanggil sama Ustaz sudah berapa hari, akhirnya dia ikut. Itu sudah satu kebiasaan. Setelah kita mendakwakan Al-Quran, ya sudah masuk waktu. Yang terakhir adalah memperjuangkan Al-Quranul Karim. Dan tahu Bapak sekalian, di negeri kita ini akan memilih pemimpin yang ideal insya Allah. Ketika kita berhasil memilih pemimpin yang ideal, itu artinya kita telah memperjuangkan Al-Quran. Namanya orang berjuang itu, Pak. Iya, Pak Haji tinggi sekali aminnya, ya. Dan itulah yang saya maksud insya Allah. Iya, amin dalam arti doa dan amin dalam arti akronim insya Allah. Demikian jemaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.